Siapa yang belum masuk nih? Yupitasari udah, Paru Rozi udah, Lila udah, Nurul Meilani udah, Asyifira udah. Siapa yang belum? Kita cuma 5 tuh. Iya, kita cuma 5 ya. Tadi ada 7 loh. Oke lah, kita mulai masuk. Ada yang keluar ya? Ya udah wes. Saya sambil nunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Kasihan ada yang mau ikutan juga. Jadi sekarang kita akan belajar tentang statistik ya. Jadi seperti biasa sebenarnya pretest itu tujuan, saya ingetin lagi nih teman-teman. Untuk pretest itu sebenarnya bukan ajang untuk menang-menangan atau ajang untuk menyusahkan kalian supaya jadi pusing, tapi sebenarnya ajang supaya kalian tahu di mana sih pengetahuan kalian tentang statistika, dan terus setelah belajar bagaimana kalian mencoba untuk menyelesaikan apa yang kalian tidak tahu itu jadi hal yang penting ketika kedepannya gitu ya. Jadi nanti teman-teman untuk pretest jangan dibawa pusing dulu ya, tapi fokus. Maksudnya pusing ya emang pusing, tapi jangan jadi stres gitu. Tapi fokus. Kira-kira teman-teman kalau misalkan ada yang tidak bisa baru ditandain. Tapi usahakan dulu ya, sampai nanti bisa kita nyambung nih ketika pas lagi pas lagi pembahasannya gitu ya. Dan statistika teman-teman, wow, kalau teman-teman mah jago-jagonya statistika nggak sih? Ini di sini ada yang pas IPS minat banget statistika nggak sih, kawan-kawan di sini? Yupitasari mungkin ya, atau Nurul Meilani nih. Ini kayaknya saya ngeliat jago-jago statistika. Atau Enggak, Paru Kak. Rozi gitu ya. Kayak semuanya deh. Saya yakin kalian semua pasti bisa. Ini ada yang baru masuk lagi. Nurul Aziza. Nurul Aziza silakan. Nurul Aziza gabung di quizzes kita. Kita akan bermain bersama, happy bareng-bareng hari ini. Dan ya semoga udah pada makan kan semuanya ya. Tadi udah di itu udah pada makan. Linknya Kak. Oh ini linknya. Ini linknya saya akan kasih. Sip. Ini linknya. Nih untuk uh, kodenya 332-106. Di sini udah pada makan semua belum? Atau ada yang belum makan? Sudah, Ayo Kak. aku, alhamdulillah. Ya maksudnya kalian kalau misalkan belum makan bilang nanti saya akan nggak kesana ngasih makan sih, tapi ya mohon maaf kawan-kawan. Tapi teman-teman cari makan di sana. Oke, sambil nunggu-nunggu nih siapa pengen tanya-tanya Lila karena di atas. Oh ya udah masuk ke tanggal. Aduh, maaf ya Lila ya. Karena takutnya kita akan terlalu banyak berbicara akhirnya kalian jadi bosan. Oke, kita mulai aja ya dengan ucapan bismillah. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan serius, jangan asal-asalan gitu ya. Kalau mau asal-asalan ada alasannya gitu ya. Oke, dengan ucapan bismillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya 10 menit ya. Dimulai dari 8.07 sampai 8.18 lah.
Semangat teman-teman. Selalu fokus dan berdoa dulu ya. Tadi lupa ya. Kalau ada masalah kabarin ya.
Oke, Renaldi. Oke. Nggak apa-apa, Renaldi, untuk yang pretest nanti. Nanti Renaldi gabungnya pas post test dulu aja ya. Nanti kita akan bahas kok, Renaldi. Maaf ya, nggak apa-apa, Renaldi. Eh, Semangat. Ya udah 8:18 nih. Buat teman-teman yang masih ada apa namanya? eh, masih belum selesai dikerjakan, mohon maaf ya. Kita akhiri aja, nanti kita akan melakukan pembahasan. Tapi intinya teman-teman sudah menandai kira-kira mana sih yang mau teman-teman mengerti dan kembangkan. Oke? Siap, kita end dengan hitungan 3, 2, 1. Close the door. Siapa alhamdulillah. Kita udah dapat itunya nih. Saya mau apresiasi nih kepada Asifira, Nurul Meilani, sama Nurul Azizah. Yang lain jangan berkecil hati ya, karena kita pasti punya potensi yang sama. Oke? Nah, sambil menunggu, saya pengen tanya nih teman-teman, gimana nih soal-soalnya tadi? Apakah biasa aja, B aja, atau gimana aja gitu? Gimana? Nurul Melani nih paling depan nih. Saya ngelihat Nurul Melani paling depan nih. Gimana nih? Susah, Kang. Susah? Yang pecahan itu. Alah, pecahan ya yang X, okay. X. Dan kalau menurut teman-teman gimana? Untuk yang Renaldi, saya pengen tanya kabarnya Renaldi. Gimana kabarnya Renaldi? Yang kabarnya baik?
Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Sempat nggak ya sempat kurang enak badan ya, Renaldi? Masih agak gak enak badan sih. Masih yaudah. Renaldi Iya, sediakan minum aja di sebelah. Nanti kalau misalkan ada apa-apa nanti kabarin aja saya, oke? Semoga siap, Kang. masih bisa ngikutin, oke? Menulis-nulis juga lebih bagus dibandingkan melihat terus ke papan lagi monitor ya. Sekali-sekali dikit-dikit, oke? Nah, semoga cepat lekas sembuh Renaldi dan semuanya ya. Semoga tetap dijaga kesehatan juga. Dan saya rasa tadi dari pernyataannya Nurul Melani sudah menyakupi ke semua teman-teman semua ya? Atau masih ada yang bilang gampang sih soal ini? Dan memang sebenarnya soal ini tuh bagian hype-nya dari statistika sih. Emang saya juga akuin kawan-kawan. Jadi memang ini telah bagian dari TPS yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi saya pengen ngasih beberapa tips lah ketika kalian mengajarkan soal statistika ini. Jadi sebelum itu saya pengen ngasih quotes dulu nih sebelum kita masuk. Jadi katanya uh, tidak peduli apa yang dinyatakan statistik, pasti selalu ada jalan yang tersedia. Nah, di sini tuh sebenarnya menggambarkan tentang definisi dari statistik gitu. Jadi sebenarnya statistik itu menurut teman-teman apa sih? Jadi sebenarnya statistik tuh kalau dilihat dari sini tuh kayak seakan-akan suatu hal yang paling sering dipercaya gitu, paling sering dipercaya sama orang-orang. Misalkan contoh corona sekarang udah berapa ribu sih, gitu kan? Udah berapa puluh ribu gitu kan, beribu lah kalau di Indonesia gitu. Misalnya di Bandung lah atau di Jakarta berapa peningkatannya itu sebenarnya statistik gitu. Jadi statistik itu berhubungan seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan jago di statistik, wah gila itu. Saya kasih contoh ya, misalkan Nurul Melani deh. Nurul Melani setiap hari misalkan bisa mendapatkan data peningkatan dari pembelajarannya, misalkan 2. Dari Nurul Melani itu dari setiap dua misalkan ini 2 nih. Peningkatannya setiap hari 2. Terus nambahnya 2, terus tambah lagi 2. Nah, supaya meningkat terus sampai berapa, nanti Melani itu bisa ngukur kira-kira dari data statistik ini teman-teman itu bisa ngukur kira-kira saya mau naik 4 gimana sih caranya gitu. Kenapa sih saya rata? Nah, itulah statistik sebenarnya. Jadi dari berhubungan tentang data. Oke. Semoga teman-teman nangkap ya poin dari statistik itu. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang definisi. Terus juga di sini sebenarnya ada bagian dari data ya. Ada bagian dari data. Jadi nanti kita akan pelajari juga data itu apa, terus juga rumus-rumus yang ada di statistik. Insya Allah nggak akan aman kok, nggak akan susah banget sih rumusnya sama dihafalin gitu. Teman-teman juga udah pada ngerti. Nah, ini definisi tentang sedikit tentang statistik. Jadi kumpulan statistik itu adalah kumpulan data. Nah, jadi ada di sini ada data pertama. Ingat-ingat ya tentang data ya teman-teman. Jadi data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Jadi nanti kalau teman-teman sekarang kan kita belajarnya tentang statistik. Ya, oke, ada. Oke, di sini ada. Oke, Argen, enggak masalah. Oke. Silakan baru gabung Argen, silakan. Masya Allah, semoga dengan membantu Mama bisa diridhoi ya dengan kegiatan pembelajarannya. Oke, selamat bergabung Argen. Semoga sehat selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, lanjut lagi tadi kita bagian sama-sama Gen. Kita baru masuk ke definisi nih. Jadi teman-teman mohon nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan aja aktifkan juga videonya jika yang ada masalah tentang videonya nanti kabarkan saja. Nah, lanjut lagi tadi jadi kita statistik kumpulan data. Nah, data juga disusun dalam bentuk tabel sama diagram. Nah, nanti teman-teman akan pelajari nih statistik lanjutan. Jadi kalau ini kita pelajari tentang angkanya, kalau nanti kalian belajar tentang tampilannya. Jadi ada tabel, terus ada diagram, nanti akan pelajari itu juga. Tapi untuk saat ini kita akan belajar tentang data dan angkanya saja. Jadi ada data dan angkanya. Fokus ke dua hal ini. Jadi kita cuma fokus ke statistik, data, dan angkanya. Nah, sebenarnya banyak hal yang paling nggak enak tuh kalau misalkan di statistik tuh. Kalau menurut saya ya. Teman-teman kalau belajar statistik tuh kebanyakan belajar rumus. Ya nggak sih? Sebenarnya ya benar. Jadi sebenarnya data tuh statistik banyak banget rumus-rumusnya. Tapi tenang aja, jadi teman-teman kalau rumusnya bisa dihafal ya. Tapi yang jadi tantangan tuh kalian tuh adalah bagaimana teman-teman mengerjakan soalnya. Nah itu. Oh, screen-nya masih quiz ya? Tunggu ya. Oh iya, oke. Sorry.
Sorry. Nah, ini gimana nih? Kalian udah kenal, udah lihat belum? Udah. Udah ya? Udah, Kak. Sorry ya. Sudah, Kang. Ya, oke, sorry. Nah, tadi kita bahas lagi tadi sebenarnya kita fokus ke statistik yang ada datanya. Jadi kita fokus balik ini. Kita akan fokus ke bagian yang ada data dan angkanya gitu ya. Data dan angkanya. Ini definisinya. Nah, kita masuk ke definisi data. Jadi data itu ada yang tahu nggak sih? Data itu apa sih kawan-kawan? Data itu apa? Kumpulan angka. Kumpulan angka. Oke, satu kumpulan angka. Ada yang lain? Kumpulan informasi. Kumpulan informasi, kumpulan angka. Ada lagi? Cukup? Nah, sebenarnya yang apa sebutkan itu benar. Jadi data itu sebenarnya kumpulan kita sebutnya ukuran. Jadi kumpulan ukuran. Jadi ukuran itu bisa bentuk dalam angka, bentuk informasi. Jadi sebutnya kumpulan ukuran dalam variabel. Jadi ada ukuran. Jadi misalkan nih ada variabel tuh kumpulan ukuran dalam variabel ya. Dalam variabel. Nah, jadi maksudnya ini maaf ya agak jelek tulisannya. Jadi variabel itu intinya sebenarnya kayak misalkan anak kecil. Misalkan anak kecil beratnya berapa? Nah, berat inilah disebut berat itulah. Ya ini misalkan berat anak ya. Berat anak. Suaranya putus-putus ya. Oke, Mangga Nuraliza. Thank you. Nah, jadi pertama berat anak. Jadi berat anak itu adalah sebuah variabel. Jadi berat anak variabel. Nah, variabel itu kan sesuatu yang bisa yang diubah-ubah ya. Nah, misalkan berat anak yang pertama adalah 10 kg. Ya kan, misalkan 10 kg. Yang keduanya 12 kg. Yang ketiganya 9 kg. Nah, inilah disebut data nih, teman-teman. Ini yang disebut dengan data. Nah, ini disebut dengan data, di mana teman-teman ya, karena tadi benar kumpulan ukuran atau ukuran dari si variabel. Jadi ada variabel, ada ukuran atau data atau angka atau informasi. Nah, data itu dibagi jadi dua. Kalau di statistika, ada yang disebut data tunggal ya, data tunggal. Ada yang disebut data kumpulan atau gabungan gitu ya. Jadi ada kumpulan, ada gabungan. Nah, bedanya di mana? Kalau tunggal sama kumpulan. Kalau tunggal jelas ya, misalkan kita punya angka X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi cuma satu gitu ya. X1 ya X1, X2 ya X2, X3 ya X3 gitu. Itu tunggal. Kalau kumpulan bedanya di sini nih. Ada frekuensinya. Nah, ini bedanya ada frekuensi. Jadi misalkan yang X1 itu tuh ada berapa sih? Misalkan datanya, ini disebut data ya. Datanya ada X1. Frekuensinya misalkan ada 4. Nah, itulah disebut kumpulan. Jadi X1-nya itu nggak cuma tunggal, tapi ada 4 orang gitu ya. X2-nya ada berapa? Misalkan ada 5. Misalkan, kalau misalkan kalian nggak kebayang X1, X2, misalkan nih, ini anaknya 10 kg. Yang ini tadi juga 12, yang ini 9, dan seterusnya. Kalau ini, yang 10 kg-nya ada 4 anak. Kalau yang 12 kg-nya ada 5 anak. Sampai sini ngerti ya, teman-teman? Semoga sampai kita akan ngebahas awal-awal pelan-pelan adalah bagian itunya dulu, bagian apa namanya? Nah, bagian dari definisinya. Jadi ada tunggal, ada kumpulan. Tapi ingat teman-teman, kita akan pelajari di TPS itu bagian tunggalnya saja. Jadi bagian dari tunggal kita akan pelajari fokus ke tunggal. Untuk kumpulan kita sisihkan dulu deh. Jadi karena banyaknya soal-soal tentang statistika di TPS itu terkait tentang tunggal. Jadi kita akan fokus ke tunggal dulu. Nah, tunggal itu, nah kita baru masuk nih ke kumpulan-kumpulan rumus. Ada apa aja nih teman-teman? Ada yang ingat gak rumus-rumus statistika yang kalian ingat? Median. Rata-rata, Median, modus. Mantap. Masih ingat ya, ada rata-rata. Jangkauan. Nah, ada jangkauan, ada rata-rata, ada median. Jadi rata-rata sama mean itu sama ya? Rata-rata mean, terus median. Terus modus. apa lagi? Modus. Kuartil. Ya benar, saya sebut kuartil. Apalagi tadi simpangan, ada yang nggak simpangan ya? Simpangan. Ada lagi nggak? Jangkauan, mantap. Ada yang ingat lagi? Apa lagi? Rata-rata, mean, median, modus, kuartil, simpangan.
Ada sebenarnya bagian dari simpangan juga. Jadi dalam simpangan itu sebenarnya ada simpangan aja, ada. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bakal ngebahas sebenarnya dia dibagi jadi dua. Jadi pertama kita fokus ke bagian ini dulu nih, ke bagian rata-rata median modus yang ini. Oh iya. Kita bagian ini bagian pertama sama bagian kedua yang ini. Yang jangkauan saya anggap yang itu deh beda sendiri. Jadi rata-rata median modus itu biasanya yang paling sering keluar. Jadi rata-rata itu kan nanti kita akan bahas di rumus. Jadi rata-rata median modus. Kalau yang kuartil, nah kuartil ini bagian pembagian. Jadi kalau kuartil itu teman-teman biasanya kalau misalkan kita punya data ya, data itu misalkan 2, terus 3, terus 4, terus 5, terus 5 ya, terus 6, terus 7 ya. Misalkan kayak gini. Yang disebut dengan kuartil 1 yang mana? Jadi kuartil itu membagi bagian-bagiannya. Jadi kalau misalkan disebut kuartil 1 yang mana nih? 3. 3. Apa aja? Ini saya sebut. Wait ya. Ini saya sebut 8 deh. Berapa? Yang mana? 3. Yakin 3? 3 aja. Iya 3. 3. Nah, ini kuartil 1. Artinya dari bagian yang segini pertengahannya itu adalah kuartil 1 gitu ya. Kalau kuartil 2 yang mana? 5. 5. Nah, kuartil 2 mungkin teman-teman udah tahu ya, itu sebagai juga median ya, atau median nilai tengah. Terus kalau kuartil 3 yang mana? 7. 7. Jadi bagian dari sini pertengahannya yang mana? Yang kuartil 3 gitu ya. Itu kalau misalkan nilainya ganjil. Kalau genap nanti kan gampang ya. Tinggal kalian cari aja yang 1/2-nya. Misalkan kita kecilkan 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Misalkan kayak gini. Jadi kalau misalkan, ini kuartil 1-nya yang mana? Penjumlahan 3 dan 4 dibagi 2 gitu ya. Itu kuartil 1. Kalau kuartil 3 yang mana? 6 tambah 7 dibagi 2. Itu kuartil 3. Kalau kuartil 2 tetap tengah. Nah, begitulah kalau lihat nilai tengah, yaitu kuartil. Nah, kalau simpangan dibagi juga. Ada apa aja? Masih ingat nggak simpangan? Simpangan baku. baku. Simpangan baku. Terus apa lagi? Ada 3 ada apa ya? Ya, simpangan kuartil. Apalagi? Simpangan rata. Simpangan rata-rata. Nah, hebat iya. tuh kalian tuh. Jadi simpangan rata-rata. Jadi sebenarnya ada lagi sih bagian dari sisi ini. Ada namanya ragam. Tahu nggak teman-teman? Ini jarang keluar sih ragam. Nanti Ragam Kang. Tapi Ragam. paling terakhir biasanya. Ya, tapi bentuknya sama semuanya. Soal rumusnya sama. Jadi teman-teman nggak perlu ngapalin satu-satu. Jadi kalau di lama karena tunggu ya, saya kasih Akar kalau nggak salah tinggal diganti akar doang. Iya kan? Ada yang Ragam. akar, ada yang apa namanya itu lagi? Super N data. Nah, kita kan bahas di apa namanya itu di rumus gitu ya. Nah, jadi intinya kalian bagiannya rata-rata median modus itu yang paling umum gitu ya. Terus yang keduanya itu adalah bagian yang tambahan lah ya. Tapi hati-hati dengan tambahan itu, biasa kalau kalian abaikan nanti biasanya suka keceplosan, suka merasa menyesali gitu. Padahal ini saya bisa hafal. Nah, yang ketiga jangkauan. Kalau jangkauan tuh gampang ya. Dia antara nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yaitu untuk yang jangkauan. Oke. Nah, kita akan lanjut ke rumus-rumusnya nih. Kita tadi rumus yang pertamanya. Rumus pertamanya itu tadi tentang mean atau rata-rata. Paling sering muncul nih, mean rata-rata. Nah, ini apa mean rata-rata, teman-teman? Biasanya ditandai dengan ekstopi ya. X-bar. X-bar ya. Oh, X-bar ya benar. Saya sebutnya ekstopi, si X-bar. Nah, itu jumlah data atau sigma ya. Sigma itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya data nih, datanya kita misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya, berarti ini X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 dan seterusnya gitu ya. Kalau dibagi dengan ya banyaknya. Kalau dibagi frekuensi variabel. Nah, benar, kalau dibagi dengan frekuensi. Kalau misalkan ada X10, berarti dibagi dengan 10 gitu.
Itu rata-rata. Nah, ini paling sering muncul nih. Kalian fokus ke bagian penjumlahan dan bagian datanya aja. Kalau misalkan biasanya paling sering juga dicari nih banyak jumlah data sigma X-nya. Kalau sigma X-nya berapa? Tinggal kita pindah ruaskan aja N-nya, kalikan ke rata-rata atau N dikali dengan X bar gitu. Jadi tinggal dikaliin aja gitu. Ini paling sering muncul nih kawan-kawan. Hati-hati dengan soal-soal kayak gini tuh paling sering muncul. Nah, yang ini. Ini paling sering muncul, oke? Nah, sampai sini ngerti ya. Nah, selanjutnya yang paling sering muncul lagi, saya akan kasih lihat yang paling sering muncul aja deh. Nah, modus. Kalau modus mah kita lewatin aja ya. Modus mah data yang paling banyak keluar ya. Modus atau median deh, median. Kalau median mah sama juga. Ada yang untuk data ganjil, ada untuk data genap. Kalau misalkan ganjil gimana? Misalkan tadi 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ganjil ya. Ini mah gampang. Tinggal cari nilai tengahnya aja gitu ya. Atau dari banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari N ada 5N. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ditambah 1 dibagi dengan 2 gitu. Jadi nantilah data ke 3 gitu kan. Nah, itu untuk melihat gejala. Kalau misalkan X, misalkan tadi ada X. Nih, misalkan X ini gimana cara dapat X-nya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini kalau dapat nilai X, ini nggak akan mungkin bisa dapat nih kawan-kawan kalau nggak ada tambahan data lagi. Jadi kalau misalkan X di sini nggak akan mungkin dapat nih. Kalau cuma infonya ganjil 2, 3, X, 5, 6. Berapakah nilai tengahnya? Nggak akan bisa dapat tuh. Mau pakai cara apapun nggak akan bisa dapat nilainya. Kecuali ada data lain gitu. Entah penjumlahannya, entah rata-ratanya, entah yang lain. Gitu ya. Nah, kalau yang genap, beda. Kalau yang genap tuh misalkan 2, 3, 4, 6 misalkan. Jadi ini dijumlahin dulu 3 X2 ditambah X3 atau biasanya XN ditambah XN plus 1 dibagi dengan 2. Itulah disebut dengan mediannya gitu ya. Gitu ya. Oke. Teman-teman di sini sampai sini mengerti nggak? Masih mengerti lah ya. Nah, kita ingat, saya lupa menuliskan rumus-rumusnya. Kalau saya takutnya kalau pakai rumus-rumus yang dari apa itu namanya? Dari internet, kalian akan kayak ngelihat terus kayak saya nggak ngerti deh, biasanya suka gitu. Jadi saya pakai tulisan biasa, oke? Nah, yang ketiga tuh modus. Kalau modus mah gampang ya teman-teman. Modus mah cari yang paling banyak gitu ya. Udah aja gitu, paling banyak, carinya paling banyak. Misalkan 2, 4, 3, 1. Berarti modusnya berapa nih? MO-nya? 2. Nah, gitulah, itu gampang lah ya. Itu untuk yang rumus paling utama. Nah, kalau rumus yang selanjutnya, kuartil. Nah, ada namanya, kalau kuartil mah, saya pikir nggak usah pakai rumus ya. Saya langsung masuk ke simpangan. Nah, simpangan, tadi kita masuknya tadi ke simpangan kuartil. Atau saya sebut SQ, kuartil. Ini tuh gimana persamaannya? Ada yang masih ingat? Kalau tadi kuartil tadi tuh kita bagi jadi 3 ya. 1, 2, 3. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, kalian harus tahu nih, maksudnya arti simpangan tuh gimana sih kalau misalkan teman-teman nih, Asifira menyimpang. Azimul Mizalik ya. Artinya apa tuh simpangan tuh kawan-kawan? Itu tuh sebenarnya ada jangkauan yang sebenarnya jadi simpang. Simpangan tuh kalau menurut saya tuh kayak kalau misalkan ada lurus terus tiba-tiba ada data yang belok. Nah, ini tuh disebutnya simpangan nih. Gitu. Jadi kalau disebutnya simpangan tuh artinya ada data yang lurus, ada yang belok. Nah, di sini tuh sebenarnya kita menghubungkan antara tiap data ujung-ujung. Jadi ujung-ujung misalnya Q3 sama Q1 berarti dibagi 2 gitu. Jadi kalau saya juga kurang tahu kenapa muncul dari ini, tapi saya pengen bayangkan aja kalau misalkan kayak gini, jadi ada tambahan data. Jadi misalkan data 1, data 2 nyimpang nih, simpangannya segini nih. Nah, ini tuh didapatnya tuh ya kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi dengan 2. Itulah simpangan kuartil gitu ya. Kalau simpangan rata-rata, simpangan rata-rata itu dapatnya dari mana? Rumusnya, Kang? Ya, rumusnya. Oh, yang akar. Kalau simpangan rata-rata itu belum akar, masih 1/n. Oh iya.
dalam ini misalkan kita punya rata-rata tadi ini X bar, terus kita punya data-data X1 tambah X2. Nanti itu hubungan antara data X1 dikurang dengan X barnya dalam bentuk mutlak ya. Jadi mau minus nanti jadi positif juga ditambah dengan X2 X2 dikurang X bar. X bar dan seterusnya gitu ya. Nah, gitu. Itu yang simpangan rata-rata gitu. Nah, kalau ragam, nah ini ragam nantilah kita ragam itu sebenarnya bagian dari simpangan baku juga, tapi kita akan beda hal lah ya. Nah, kalau ragam, nah ini kita masuk ke ragam, itu tuh sama aja. Jadi kayak ragam itu disebutnya juga R atau S kuadrat gitu ya. Itu X kuadrat atau disebutnya seper N dalam kurung. Nah, ini juga sama rumusnya. X1 min X top bar, tapi dikuadratkan. Terus ditambah dengan X1, X2 dikurang X bar, dikuadratkan, dan seterusnya. Gitu. Itu untuk yang ragam. Kalau yang simpangan baku, atau saya sebut aja S ya, itu tuh disebutnya juga kayak akar S kuadrat gitu. Itu simpangan baku. Kang, Ya? kalau varian, Kang? Hah? Varian? Ya, Kalau varian tuh masuknya kalau nggak salah ke bagian data itu nggak sih? Data yang kalau kumpul. nggak salah mah Ya. yang mana ya? Lupa. Pokoknya mah sama kayak ragam kalau nggak salah. Varian beda. tuh bukannya ragam ya? Atau kayaknya bentuknya Ragam kalau gitu. misalkan bentuk Tapi udah ragam. Varian dibagi kalau ragam, nggak salah. Kang. Varian sama kalau nggak salah. Oke, berarti varian itu sama dengan ragam ya. Oke, nanti saya coba cari juga. Berarti makasih banyak teman-teman. Berarti varian itu sama dengan ragam ya. Kayaknya emang juga bentuk dari definisinya juga ya sama ya, varian sama ragam gitu ya. Oke, varian dan ragam. Nah, kalau yang simpangan bakunya ya sebenarnya sama aja, dia pakai akar aja sih. Jadi seper N. Jadi kayak bagian dari S ragam varian terus diakarin gitu ya, akar dari seper N terus dalam kurung X1 min X bar dikuadratkan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, mungkin sampai sini saya pikir teman-teman udah pada jago ya. Tapi sebenarnya saya pengen menjelaskan kira-kira dipakai untuk apa. Dan saya biasa yang saya pakai adalah simpangan ini nih. Ini saya suka pakai ini sama saya pakai ini. Simpangan rata-rata. Nah, saya bisa pakai ini nih. Jadi biasanya saya kalau saya sebagai sama varian ketang ya, varian. Jadi sebenarnya kalau dulu saya waktu di fisika, saya menggunakan rumus simpangan itu ketika ada data-data yang saya pengen dapat hasilnya. Misalkan nih, datanya kan setiap data itu kan pasti suka beda-beda ya. Pasti ada simpangannya. Nah, biasanya ada disebutnya rumus regresi. Regresi itu adalah teman-teman pernah nemuin kata regresi nggak? Atau kalau disebutnya kita pengen melihat kira-kira data ini menuju kemana sih? Apakah naik? Sebagaimana? Nah, ini dapatnya dari simpangan. Jadi dari simpangan ini didapatkanlah sebuah data yang memang itulah bagian simpangannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mencari kayak galatnya atau errornya, biasa pakai simpangan juga gitu biasanya. Gitu ya. Atau data-data yang memang membutuhkan kira-kira jarak antara tiap data dan tiap data yang lain itu gimana sih? Karena dia dibandingkan dengan rata-rata loh. Jadi misalkan X1 itu dibandingkan dengan rata-rata sekian. Nah, itulah bagian dari simpangannya gitu. Jadi ngerti nggak sih kalau misalkan ini adalah rata-ratanya gitu ya, rata-ratanya naik, terus ada S1. Jadi kalau dibandingkan, nah ini simpangannya berapa? Gitu. Simpangan itu artinya ya antara rata-rata sama X1. X2 simpangannya berapa, nanti kalau misalkan dihubungkan, dijumlahkan, terus diakarkan, bagiannya dapat ya simpangan keseluruhan gitu ya. Nah, tapi untuk di soal sekarang saya nggak munculin simpangan nih. Mohon maaf ya, nanti saya mungkin akan coba untuk latihan, saya akan cari. Saya pernah ketemu sih soal simpangan. Tapi simpangan ini. Yang ini. Saya dapat soal yang kayak gini. Nanti di sininya bagiannya pakai aritmatika gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Terakhirnya tadi yang jangkauan. Kalau jangkauan mungkin udah teman-teman tahu semua, yaitu X max kurang X min. Nah, ada yang mau ditanyain lagi, Kak? Untuk rumus, mungkin teman-teman udah bisa nulis dan dapat lah. Mungkin kalau di internet juga banyak sih sebenarnya, tapi saya pengen tahu teman-teman untuk soalnya menjawab soalnya seperti apa, itulah bagian pentingnya gitu ya.
Oke, lanjut ya. Nah, di sini mungkin saya pikir udah benar semua ya. Ini teman-teman cara ngerjainnya gimana sih? Dijumlahkannya pakai apa gitu supaya bisa cepet tuh kan? Sebenarnya karena di sini kan diketahui berat badannya 10 orang siswa sebagai berikut. Nah, terus berapakah rata-rata berat badan 10 siswa tersebut? Berarti rata-rata itu ya X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah datanya gimana teman-teman? Ada yang bisa kalian jumlahkan normal atau gimana nih? Nah, biasanya teman-teman, kalau saya sih biasanya lihat ujung sama ujung. Biasanya 50 dengan 50. Supaya lebih mudah sih. Kalau misalkan teman-teman lebih mudahnya jawab satu-satu ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau saya biasanya lihatnya ujung sama ujung. Biasanya mereka bersaling keterkaitan. 50 tambah 50, 100 gitu ya. 45 tambah 55, 100 juga gitu kan. Terus 51 sama 53 ya 53 enggak ya. Tapi cari yang berkaitan yang misalkan 52 sama 48, 100 juga. Jadi lebih mudah gitu kalian teman-teman mengerjakannya. Terus berapa lagi? 55 tambah 50 gitu kan. 105 gitu kan. Terus juga 53 dan 52 gitu kan. 53 52 itu berapa? 53 52 100 105. 105. Nah, terus apa lagi nih? Ada yang kurang kan? Tapi 51 dan ini udah. Terus juga 300, 400. Ada yang kurang nggak sih? Kayaknya tapi lebih ya. Oh, sorry. Saya jadi satu. Yang mananya nih? 104. Ya, ini 104 ya. Nah, jadi intinya Pak, kadang kalau misalkan teman-teman udah terbiasa dengan cara kalian ya nggak masalah gitu ya. Tapi nanti jadinya kalau misalkan saya kasih saran sih, biasanya data-data kayak gitu tuh ujung sama ujung gitu. Supaya lebih mudah. Ya kan 50,9. Tapi kalau teman-teman ngerjain manual nggak masalah juga. Asal dapat jawabannya. Tapi itu bisa waktunya jadi lebih agak lama. Gitu ya. Nah, mungkin ini mas saya ngeliatnya benar semua kok teman-temannya. Hebat semua lah teman-teman nomor 1 mah. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, yang ini nih teman-teman ada yang keliru atau ada yang benar ya? Saya nggak ngeliat ya tadi. Ada beberapa yang benar sih mungkin ya. Tapi kebanyakan sulit untuk soal nomor 2 ini. Kenapa? Karena kita lihat X0 adalah rata-rata dari data tersebut. Berarti kita punya rata-rata itu X barnya itu adalah X0 ya. Nah, gini ya. Nah, jika data berubah mengikuti pola, berarti yang awalnya adalah X1, terus X2, terus X3, dan seterusnya sampai X10. Pas dia berubah, terus dia berubahnya jadi gimana nih berubahnya? Jadi X1 per 2 ditambah dengan 3, selanjutnya lagi X2 per 2 ditambah dengan 5, terus X3 per 2 ditambah dengan 7, dan seterusnya. Kalau yang keempat gimana? X4 dibagi dengan 2 ditambah dengan berapa? Ada yang tahu nggak polanya? 9. Nah, 9 gitu ya. Artinya lihat, dia dibagi 2, terus ditambahkan dengan yang awalnya 3, terus lompat 2, lompat 2, lompat 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa ngeh tuh gitu ya. Ini soal kayaknya menjurus ke baris dan deret gitu ya. Nah, ditanyalah, maka nilai rata-ratanya menjadi, berarti ini X baru ya. Saya sebut X new. Nah, ini ditanyanya. Nah, kalau kayak gini, kita perlu tahu rata-rata pertamanya kan X0 ya. X0 itu kan sigma n dibagi dengan banyaknya data. Sigma n-nya berapa kalau yang awal? X1 ditambah X1 tambah X2 dan seterusnya. Dan seterusnya dibagi dengan 10. 10. Itu untuk yang X0-nya ya. Nah, kalau yang berubahnya kita bisa tulis juga gini nggak sih? Kita kumpulkan, karena kan berubah juga kan Xn ya, sama dengan sigma n juga, berarti X1 per 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan X2 per 2
ditambah dengan 5 ditambah dengan X3 per 2 ditambah dengan 7 dan seterusnya gitu ya. Dibagi dengan 10. Nah, ini tuh bisa dikelompokkan teman-teman. Dikelompokkannya sesuai dengan apa? Yang X1 per 2 dengan X1 per 2 kita kumpulkan jadi 1. Terus yang angkanya ini, yang angkanya 3, yang 3 ini, dan 5, ini kita kumpulkan juga. Ini kita kumpulkan, berarti jadinya X1 per 2 ditambah X2 per 2 ditambah X3 per 2 dan seterusnya ditambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya per 10 gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman bisa tahu nggak nilai 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 10 angka? Bisa tahu nggak? Yang nilai ini. Yang ini. Oh, hasilnya 120, Kang. Nah, 120 dapatnya dari mana? Dari Ditambahin semua. Nah, ditambahin semua dari pakai rumus itu ya. Kalau misalkan nambahin manual mah mungkin bakal capek ya. Tapi pakai aritmatika karena dia tahu kan awalnya itu sama dengan 3, bedanya sama dengan 2. Berarti untuk SN gitu ya. Berarti kan N per 2 dikalikan dengan U1 ditambah UN gitu kan. Nah, berarti kan ini masih ingat kan ya rumus aritmatikanya kawan-kawan? Jadi ujung tambah ujung dibagi dengan 2 gitu ya, dikali dengan banyaknya data. Nah, ini ditambahin berarti kan N-nya kan 10 ya, per 2. U1-nya berapa? 3. U10-nya berapa? Harus cari dulu nih U10-nya. U10 itu sama dengan awal tambah UN ya, dari UN dulu. UN sama dengan, ada masih ingat? Awal ditambah N-1 dikali dengan beda. Beda. Ini awalnya tadi berapa? Awalnya? 3. Ya, 3 ya. Tunggu. Ya. 3 ditambah dengan N-nya itu 10 dikurang 1, 9. Dikali bedanya 2. Berarti kalau kita jumlahkan, 3 tambah 18 atau sama dengan 21. Nah, 21. Berarti di sini nanti jadinya 5 ya. 5 dikali dengan 24. Atau 5 kali 24 sama dengan 120. Nah, itulah SN-nya. Nah, berarti kan kayak gini kan kita bisa, ini 1/2 kita bisa keluarin nih. 1/2 X1 tambah X2 dan seterusnya ya. Ini ditambah dengan 120 per 10. Nah, kalau kayak gini kita bisa bagi satu-satu kan. Berarti 1/2 dikali X1 tambah X2 dan seterusnya dibagi dengan 10 ditambah dengan 120 bagi 10 berapa? 12. 12. Nah, yang ini tuh apa nih? Yang ini, teman-teman. Rata-rata X0. Berarti nanti kita bisa dapatkan di sini ya 1/2 X0 ditambah dengan 12. Nah, gitu. Teman-teman. Maaf, Kang. Ya, gimana, Gen? Kalau nggak salah, rumus itu apa? Jumlah NT bukannya N per 2 dikali A ditambah A ditambah A dikali N-1B. Oh, ya, benar-benar. Itu juga boleh kok, itu juga boleh. Karena itu tuh A-nya itu kan U1 ya. Jadi U1 itu sama dengan A ya. Awal dan suku 1. UN-nya itu kita ubah juga. UN-nya jadi A ditambah N-1 kali B. Nah, ini kan penjumlahan U1 tambah UN ya. Nanti kita jumlahkan aja. Benar juga, Gen. Nanti kalau kita jumlahkan, nanti dapatnya kayak tadi, kayak Argen bilang. A ditambah N-1 dikali dengan B. Sama aja. Jadi, Siap. Jadi, kalau saya sih ingatnya lebih enaknya ujung tambah ujung dikali dengan N per 2. Tapi kalau Argen udah hafal yang ini ya, pakai yang Argen hafal aja, Gen. Sama, ini bahkan lebih cepat gitu ya. Jadi nggak usah cari U10-nya lagi. Udah sekaligus di sini gitu kan. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 2 ya? Insya Allah teman-teman bisa dapat ya. Karena intinya dari rata-rata itu adalah mencari jumlah dan mencari banyaknya data. Kalau jumlahnya belum diketahui ya cari gitu ya. Caranya biasanya pakai aritmatika, pakai cara apapun cari itu jumlahnya. Kalau datanya mah udah gampang gitu ya, udah dapat 10. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, sok monggo. Nah, lanjut lagi nih. Pada semester 1, nah ini mulai agak lumayan juga nih. Ini karena dia memadukan antara memadukan antara statistika dengan aljabar. Ya. Pada semester 1, Hani mengikuti
5 kali ujian matematika dan mendapatkan nilai rata-rata 7. Berarti Hani itu mengikuti berapa kali ujian tuh? 5 kali ya. N-nya sama dengan 5. Rata-ratanya berarti X rata-ratanya untuk ujiannya sama dengan 7. Berarti kita bisa tahu nilainya kan pasti misalkan N1, N2, N3 gitu ya, dan seterusnya nilai ini ya, sampai N5 gitu kan. Berarti kalau rata-ratanya kita bisa dapatkan X rata-rata kan sama dengan sigma N per N ya. Berarti kita bisa dapatkan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya dibagi dengan 5 itu bakal sama dengan 7. Oke, itu kita dapat sampai sini kan. Nah, terus lanjutnya lagi. Dalam 1 tahun pembelajaran, Hani mengikuti 10 kali ujian. Oh, dia mengikuti 10 kali ujian dan mendapatkan nilai rata-rata 8. Berarti untuk ini untuk 1 semester ya. Ini semester pertama. Semester pertama. Kalau untuk 1 tahun berarti ada berapa semester nih kawan-kawan? 2. Berarti ada Dua. semester 1, ada semester 2. Nah, kalau dijumlahkan itu 1 tahun itu katanya ada 10 kali ujian. 10 kali ujian. Berarti untuk S1 5 kali, S2 juga 5 kali kan? Nah, 10 kali. Berarti kalau untuk 10 kali itu rata-ratanya katanya X untuk 1 tahun, 1 XT ya. XT itu X total atau X 1 tahun itu bakal sama dengan 8 gitu kan. Nah, berapakah kenaikan nilai rata-rata ujian matematika Hani dari semester 1 ke semester 2? Berarti bagaimana cara mendapatkan kenaikannya? Ditanyanya kenaikan nih. Kenaikan antara semester 2 dan semester 1. Kalau misalkan saya pengen coba teman-teman belajar tentang pemodelan lagi nih. Ini kita ingat-ingat pemodelan kemarin juga kan. Modelkan gimana nih? Supaya bisa tahu kenaikannya, rumusnya gimana? Apa hubungan semester 1 dan semester 2? Misalkan saya punya di tangga di sini 10. Terus saya naik 20. Berapakah kenaikannya gitu kan? Ini 1, ini 2. Dari mana dapat 10? Yang kedua kurangi ke saya. Nah, benar. Berarti disebutnya kalau untuk mencari kenaikan, S2 dikurang dengan S1. S1. Nah, S2, S1 itu adalah nilainya ya. Berarti nilai kenaikan rata-rata ya. Rata-rata. Berarti S1 udah dapat nggak rata-ratanya? Udah, berapa? 7. 7 kan. Ini saya sebut X bar 1 ya, 7. Ini rata-rata 7. Berarti saya bisa sebut ini X2 bar dikurang dengan 7. Nah, X2-nya dapat dari mana nih? Nah, inilah jadi permasalahan. Dapatnya dari mana nih kawan-kawan? Yang gabungan dikurang yang pertama. Nah, benar. Jadi gabungannya berapa gabungannya? Yang 8. 8. Berarti kan kita susun dulu kan. Tapi kita gabungannya 8. Tapi kalau kita gabung, tapi kalau misalkan 8 kurang 7, kayaknya belum bisa deh kawan-kawan. Jadi kita harus susun dulu ini. Berarti kan kalau XT itu kan sama dengan jumlah X1 ini jumlah data di semester 1 ditambah dengan jumlah data di semester 2 gitu ya. Dibagi dengan banyak data di semester 1 ditambah dengan banyak data di semester 2 gitu kan. Maka di sini kita sebutnya sigma X1-nya berapa nih sigma X1-nya? 35. 35 dapatnya dari sini kan? Nih, ini 7 kali. X1 ya. 7 kali 5. 7 kali 5 berarti di sini 35 ditambah sigma X2-nya kita nggak tahu kan sigma X2-nya berapa. Nah, dibagi dengan N1 tambah N2-nya berapa? 10. 10 karena sama-sama 5 ini 10. Sama dengan XT-nya berapa nih XT-nya? 8,0. 8 atau 8 aja ya gitu ya. Jadi kalau kita cari berarti berapa? Sigma X2-nya berarti 35 ditambah dengan sigma X2 sama dengan 80. 80. Berarti sigma X2-nya berapa? 45. 45. Ya, 45. Iya. Maka kalau sigma X2-nya 45, maka rata-rata X2-nya berapa? 9. 9. Ya, 9. Berarti kan sigma X2 dibagi dengan banyaknya data. Berarti 45 dibagi dengan 5 atau sama dengan 9. Maka kalau kita masukkan ke sini jadinya 9 dikurang 7 jadinya 2. 2. Jadi alurnya semoga teman-teman ngerti ya. Karena sebenarnya saya fokusnya ke bagian sini sih. Ke bagian pertanyaannya. Teman-teman harus ngerti dulu pertanyaannya apa.
apa yang dicari, baru kita mainkan nih data-datanya dari rata-rata juga sih, nggak akan mungkin muncul dari tiba-tiba muncul bonus, nggak ada. Jadi jawabannya 2. Nah, gitu ya. Semoga teman-teman ngerti awalnya dari sini, terus ke bagian sini gitu ya, dapat sigma n. Ini yang paling pentingnya nih, kawan-kawan. Yang jadi poin pentingnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti sebenarnya kalau teman-teman nemu soal ini semoga bisa ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ini nih. Tadi kita udah sempat bahas ya, median. Katanya median 7 bilangan tuh 11, 19, berapa lagi tuh? 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Rata-rata data berapa nih rata-rata data? Rata-rata data kan disebutnya sigma n ya, jumlah data dibagi banyak data. Sedangkan X-nya kita nggak tahu nih. Gitu ya. Kita nggak tahu nih medianya dapat dari mana. Kita nggak tahu kan, berarti rata-rata itu kita nggak bisa dapat, apalagi mencari X-nya gitu kan. Jadi gimana cara dapatnya? Biasanya sih suka ada orang yang tiba-tiba tambahkan ini, dijumlahkan, terus dibagi 2. Nah, ini hati-hati nih. Ini nggak mungkin bisa dapat nih kawan-kawan. Karena rumusnya nggak ada rumusnya mencari median data ini tambah data ini dibagi 2, nggak ada tuh. Gitu ya. Nah, kecuali ada tambahan data lain. Kalau misalkan ini nggak ada data pembanding buat X, langsung aja ke tidak dapat ya. Nah, iya langsung tidak aja dapat ditentukan. Tidak dapat ditentukan antara P dan Q. Gitu. Tapi kalau misalkan ada pembanding gimana, Kang? Nah, kalau bisa ada tolong dicontohkan nggak? Misalkan nih, contohnya pembanding nih. Kalau misalkan ada pembanding tuh biasanya paling mudahnya tuh adalah apa ya? Rata-rata. Misalkan rata-ratanya udah yang dicari ya. Rata apa ya? Pembandingnya yang paling enak ini sih kalau dihubungkan, kalau misalkan jangan rata-rata deh. Ini misalkan 24 gitu ya. Terus rata-ratanya diketahui, pembandingnya itu rata-rata misalkan misalkan 18 deh rata-ratanya. Nah, kalau misalkan rata-rata 18, berarti kita bisa dapat dong nilai X-nya berapa. Kalau rata-rata 18, berarti kan rata-ratanya 18. Berarti kita bisa tuliskan di sini rata-ratanya 18 bakal sama dengan penjumlahannya. Penjumlahannya berarti 11 ditambah dengan 19 ditambah dengan 5 ditambah dengan X ditambah dengan 16 gitu ya. Tambah dengan 4 ditambah dengan 22 dibagi dengan 7 gitu ya. Karena kan jumlahnya banyaknya 7 angka, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti kita bisa dapat nilai X dari sini. X sama dengan sekian sekian sekian. Nah, udah dapat nilai X-nya udah deh dibandingkan dengan Q gitu. Nah, itu kalau misalkan ada data pembanding gitu ya. Atau biasanya misalkan contohnya. Ini kalau misalkan teman-teman masih belum kebayang ini, misalkan saya kasih data pembandingnya beda, bukan rata-rata. Misalkan rata-ratanya sekian. Misalkan data pembandingnya itu adalah modusnya sama dengan 5. Nah, modusnya sama dengan 5. Berarti gimana tuh kawan-kawan? Misalkan X-nya 5. X-nya 5 gitu kan. Nah, itu data pembanding salah satunya. Berarti kalau misalkan modusnya 5, berarti kan kita udah tahu tuh. Kalau 5 berarti kan modusnya paling banyak. Berarti X-nya udah pasti 5. Maka kita bisa tahu mediannya 5. Terus juga rata-ratanya bisa dapat. Nah, jawabannya gitu. Itu kalau pembanding gitu ya, Gen ya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sip. Hebat nih. Saya senang nih teman-teman, gila itu aktif banget. Kayaknya kalian emang suka statistik ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, tolong banget ya dikabarin. Karena emang ini menurut saya ini benar-benar susah. Bagi saya statistik itu adalah bagian yang paling sulit gitu ya bagi saya. Karena saya adalah orang yang memang nggak terlalu suka dengan statistik. Tapi kebetulan TPS itu adalah statistiknya dengan aljabar gitu. Jadi alhamdulillah ada enak-enaknya. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Kita sedikit lagi ya. 2 soal lagi. Nah, banyak siswa kelas A adalah 25 orang. Dan kelas B adalah 20 orang. Berarti NA-nya sama dengan 25, NB-nya sama dengan 20. Ini selalu kalian tulis gini ya, supaya nggak pusing gitu ya. Nah, total nilai ujian kelas A 2 kali kelas B. Berarti gimana nih? Total nilai ujian kelas A 2 kali kelas nilai B. Berarti gimana nih? Nah, ini kita main aljabar lagi nih.
total itu kita sebut aja total nilai itu saya sebut total nilai kelas A. Kelas A itu sama dengan sigma, jangan sigma deh, nanti kalian pusing ya kalau sigma. Jangan sigma supaya agak enak, supaya agak enak dilihat tuh S deh, SA gitu ya. Jadi SA kalau kelas A ya, ini kelas A SA, kalau kelas B-nya SB. Jadi sebutnya sigma A dan sigma B. Nah, jadi kalau misalkan total nilai ujian kelas A 2 kali kelas B berarti gimana? Selalu ingat kalau di ujung tuh selalu sama dengan. Misalkan kelas A 2 kali kelas B berarti SA sama dengan gitu ya. Selalu ingat gitu aja. SA sama dengan baru lihat 2 kali kelas B gitu. 2 SB. 2 SB. Kalau misalkan SA lebih besar 6, total nilai ujian kelas A lebih besar 6 dari kelas B. Berarti SA sama dengan gimana? SB SB tambah. tambah 6. Nah, gitu ya. Jadi selalu di ujung tuh selalu bla bla sama dengan gitu ya. Nah, itu pasti selalu gitu tuh kalau buat soal. Berarti ini untuk bagiannya SA sama dengan 2 SB. Nah, jika rata-rata gabungan, nah rata-rata gabungan saya sebut aja XG gitu ya. X gabungan itu sama dengan 80, maka rata-rata nilai ujian kelas B berapa? Yang ditanyanya rata-rata ujian kelas B gitu ya. Nah, ini rumusnya gimana? Rata-rata ujian kelas B gimana? Jumlah data kelas B atau SB kan dibagi dengan banyaknya orang. Nah, banyaknya orang di kelas B. Berarti SB-nya kan kita nggak tahu nih. NB-nya berapa? 20. Berarti yang jadi PR-nya adalah mencari SB. Gimana cara dapat SB-nya? Nah, kita punya gabungan. Nilai gabungan itu kita perlu jabarkan dulu. Berarti 80 itu bakal sama dengan SA ditambah dengan SB gitu kan? Karena kan jumlah seluruh gabungan terus dibagi dengan 45. NA ditambah 45, NB. benar. NA ditambah NB atau sama dengan 45. Atau sini sebutnya N gabungannya sama dengan ditambahkan jadi 45 gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu ditambahkan. Nah, berarti kalau SA-nya berapa? Supaya kita bisa dapat SB gimana? SA-nya diganti kan? SA-nya Diganti jadi 2 SB. 2 SB ditambah SB per sama dengan berapa? 40 kali 45. Ada yang tahu? 40 kali 45. 3 berapa? 60, Kak. 3.600. 3.600. 3.600. Di sini berarti kalau 2 SB tambah SB berarti 3 SB ya. Maka 3.600. Maka SB-nya sama dengan 1.200. 1.200. 1.200 itu SB-nya. Maka untuk mencari rata-ratanya berarti 1.200 kan SB-nya ya. 200 dibagi dengan 20 berarti berapa nih? 60. Nah, udah deh dapat. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke, jadi sebenarnya dasarnya mah ya rata-rata aja sih sebenarnya. Dasarnya rata-rata, tapi untuk memainkan itunya yang jadi permasalahan sebenarnya kawan-kawan. Ya. Oke. Semoga teman-teman bisa melatih tangan kalian supaya tangan kalian juga kenal gitu ya. Nah, lanjut. Terakhir yang ini. Nah, ini merupakan soal yang agak berat ya menurut saya karena ini benar-benar pemahamannya tinggi banget. Nah, misalkan kita lihat 5 bilangan asli, ada bilangan asli memiliki rata-rata 20 dan jangkauan 5. Berarti kalau rata-rata 20 berarti X-nya 20, berarti jangkauannya atau saya sebut aja J-nya itu adalah 5 gitu ya. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, berarti kalau misalkan 5 bilangan, berarti kan bisa X1 ditambah X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5. Untuk rata-rata ya, dibagi dengan 5. Berarti sama dengan 20 ya. 20. Iya, Kak. Berarti X1 ditambah dengan X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5 sama dengan 100 gitu ya. Nah, kalau jangkauannya berarti X5, ini kalau jangkauan itu berarti X5 dikurang dengan X1 sama dengan 5. Berarti kita bisa tahu nih, kalau kita, apa namanya itu, kalau disebutnya itu kira-kira, kita mau pilih X5-nya paling minimal. Kalau paling minimal kita lihat pembandingnya. Pembandingnya itu kan 25. Kita anggap ini jadi 25. 25. Nah, kalau ini, kalau X5-nya 25, X1-nya berapa?
20. 20 karena bedanya 5. Nah, yang ini X2 sama X3 gitu ya. X2 sama X3 kita paling minimal juga. Yang paling minimal kan 20 ya rata-rata. Kan pasti X2 sama X3 sama X4 tuh di antara 20 sama 25. Ini kita ambil yang paling minimal. Paling minimalnya berapa? 21. Nah, jangan 21 itu 21 masih jadi paling minimal itu 20. 20,5. Enggak. Ya, jadi kan ini di antara 20 sama dengan X-nya itu sampai 25 gitu ya. Jadi paling minimal itu 20. Jadi kita ambil paling minimal. Jadi 20, 20, 20 gitu kan. Nah, baru kita cek benarkah ketika dijumlahkan jadinya 100 gitu kan. Gimana? 20 tambah 20 40, 60, 80. 80 tambah 25 berapa? 105. 5. Ternyata 105 ngelewatin 100 kan berarti artinya gagal nih. Nggak bisa. Berarti kita harus naikin atau turunkan supaya mendekati 100. Turun. Nah, berarti kita bisa dapat nih bilangan terbesar memungkinkan lebih besar dari 25 atau lebih kecil dari 25? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena dia turun gitu. Jadi kita selalu bandingkan dengan pembandingnya. Gitu. Jadi nggak usah dicari lagi. Kalau kalian cari sih misalkan contohnya jadi 24 ya kita ganti 24. Kalau ini 24 ini jadi berapa? 19. 19. Kita ambil yang paling minimum. Kalau paling minimum berapa? 19. 19. Jadi 19. Coba kaliin deh. 19 kali 4 berapa? 19 kali 4 76. berapa? 76. 76. Ditambah dengan 24. 100. 100. 100. Nah, udah. Berarti kemungkinan yang paling terbesar itu cuma 24 gitu. Kalau bilangan asli. Ya kan itu kurang dari Q kan? Seperti itu kawan-kawan. Oke. Jadi selalu dibandingkan dengan angka yang pembandingnya. Seminimumnya gitu. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan langsung istirahat dulu bentar ya sambil saya menyiapkan post test. Kalian regang-regangkanlah badan kalian di tapi menurut teman-teman kira-kira yang jadi permasalahannya apa tuh untuk soal-soal tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena itu sebenarnya kebanyakan rata-rata aja. Saya hampir lihat soal-soal yang TPS sebelumnya itu rata-rata sebenarnya. Nggak ada tuh yang lain tuh. Ada sih yang lain ya. Ya saya pernah ngeliat soal tapi bukan di TPS 2019, entah mungkin paket berapa gitu ya. Tapi ada kuartil ada simpangan baku, ada yang simpangan baku. Tapi itu lebih gampang dengan soal yang semakin berat gitu ya, yang rumusnya semakin banyak, bahkan semakin gampang gitu. Cuma mencari simpangan baku yang dimana X rata-ratanya tidak diketahui, kembali lagi ke X rata-rata ya. Silakan untuk teman-teman. Oh ya, Agen kalau pretest kan tadi udah ya, soalnya tadi udah dibahas. Palingan gini Gen, nah, nanti saya akan coba untuk latihan ya, saya akan coba buat, mungkin akan saya kasih lah. Tapi karena memang sebenarnya udah bahas juga, jadi nggak masalah lah. Nanti Argen kalau misalkan mau latihan, saya akan coba carikan soal-soal yang lain ya, yang tambahannya. Tinggal chat saya aja lah kalau misalkan Argen mau gitu ya. Tapi kalau untuk yang pretest kayaknya udah enggak sih Gen. Jadi kita ambilnya yang post test gitu. Ya udah, siap. Terima kasih Kang. Oke Gen. Nah, silakan masuk ke dalam ruang game. Dan saya juga sebenarnya belajar banyak dari kalian tentang statistik, dan saya juga tadi yang tentang variasi apalagi ya. Intinya teman-teman kalian harus paham tentang aljabarnya, untuk yang karena kebanyakan saya ngelihatnya rata-rata itu lebih ke banyak aljabar sih, yang rata-ratanya kayak memanipulasi. Kalau misalkan ada 2 gabungan, kalian mencari salah satunya itu dari gabungannya. Kalau misalkan ada A dengan B, nilai A diketahui, B tidak diketahui, tapi ada nilai gabungan. Nah, untuk mencari nilai B-nya itu adalah dicari di gabungannya.
Jadi tinggal masukin aja pakai rumus-rumus rata-rata. Oke, udah 2 lagi nih kawan-kawan. Siapa yang belum masuk? Ya, Argen udah, Renaldi udah, Nurul Aziza, Gela, Asifira, Nurul Melani, Yupita Sari, sama Akmal. Nah, Yupita Sari sama Akmal. Silakan Yupita Sari, apakah ada masalah sama Akmal untuk masuk ke dalam kuisis? Gimana kawan-kawan? Kalau ada masalah nanti kabarin ya. Akmal sama Yupita Sari. Oke, Yupita Sari udah masuk, tinggal Akmal nih. Oke, Akmal. Kita mulai ya. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya, fokus ke bagian yang paling teman-teman bisa. Kalau yang sulit, tandain, usahakan dulu bisa, tandain. Nah, kadang teman-teman tuh suka bisa di pembahasan, tapi nggak bisa di tryout misalkan, itu gara-gara memang harus latihan terus. Jadi tangannya tuh harus kenal juga. Jadi antara otak sama tangan tuh harus sinkron. Gitu ya. Suka lupa tuh gara-gara emang tangannya nggak kenal gitu ya. Oke. Jadi semoga aja, saya yakin kalian bisa kok. Untuk rata-rata itu gampang lah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ucapan basmalah bersama-sama. Oke, semangat. Kalau ada apa-apa nanti langsung itu aja ya, ngomong di mikrofon ya. Saya ada beberapa tugas sedikit dulu.
Oke guys, ya tadi mohon maaf ya sebelumnya mungkin untuk ada yang mengerjakan mengganggu, mohon maaf. Ini ada info sedikit. Ternyata setelah saya lihat-lihat ada beberapa jawaban yang atau soal yang salah, tidak sama dengan optionnya. Jadi insya Allah teman-teman nanti saya akan coba perbaiki dan nanti saya akan ubahlah ke nilainya teman-teman. Karena saya yakin teman-teman sudah pada mengerti semua ya. Saya pikir tadi pas pembahasan saya lihat aktif semua. Dan nanti yang tidak benarnya ini kayak nomor 2, itu nomor 2 salah. Terus saya akan coba cek lagi nomor 4. Sama nanti saya akan coba lihat nomor 5 ya. Tapi nomor 5 kayaknya benar sih insya Allah. Oke, palingan itu aja sih yang jadi saya akan coba lagi. Walah, sorry ya. Oke, tekanan waktu. Ya, oke, betul. Saya ngerasain itu. Oke, tapi gini teman-teman, untuk pesan dari saya ya, karena 5 menit lagi, yang masing-masing kan silakan kerjakan. Untuk pretest ini tuh sebenarnya adalah bagian dari soal latihan buat kalian. Jadi kalau misalkan bukan kayak di sekolah ya, sekolah mah kan ada nilai, itu nilai berpengaruh ke rapor, ini enggak. Ini sebenarnya berpengaruh ke kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian emang ada yang salah, kerjakan lagi, ulang-ulang terus. Itu soal itu yang nanti saya akan kasih, teman-teman coba cek. Kalau misalkan teman-teman udah pada bisa semua, itu hebat banget. Jadi untuk nilai jangan jadi sebuah pikiran lah. Karena yang jadi poin pentingnya adalah teman-teman bisa dapat pengertian dari soal-soal tersebut. Karena ini soal yang saya ambil itu adalah soal-soal yang memang menurut saya adalah soal-soal yang dasarnya itu kena, tapi benar-benar pemahamannya lumayan tinggi. Jadi saya yakin emang teman-teman tadi pas pembahasan hebat banget saya ngeliatnya. Tapi kalau misalkan ngeliatnya dari pas hasil pretest, post-test, teman-teman harus perlu latihan lagi. Banyak yang dicakar ya, kawan-kawan. Oke. Dan saya apresiasi buat teman-teman semuanya yang sudah mencoba. Wah, saya hebat banget kalian. Saya bangga ngelihat kalian yang emang aktif dan bisa hafal rumus statistika dan juga bisa aktif juga apalagi tadi pas pembahasan. Dan semoga tidak sampai di sini ya teman-teman, latihannya akan terus-menerus ditingkatkan. Terkhusus untuk soal-soal kayak gini, oke? Mungkin yang udah selesai nanti kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan tanyakan saja sebelum kita diakhiri sesi ini. Mungkin Argen mungkin ada yang mau ditanyakan, Gen? Atau Sivira? Belum kayaknya, Kang. Belum Paling ya? tinggal latihan soal lagi, Kang. Iya benar. Jadi Banyak-banyakin. dari sebenarnya untuk kedepannya ya teman-teman, untuk yang mungkin akan ngerjain soal matematika lagi kuantitatif. Nanti kalau teman-teman ada misalkan saya nggak ngerti nih pembuatannya apa, rata-ratanya atau apa, nanti teman-teman coba usahakan cakar dulu. Jadi sambil mendengarkan sambil nyakar. Jadi kalau saya dulu cakar dulu aja. Ketika ada saya lupa, wah Kang ini saya nih kok ada yang lupa nih di bagian sini ya misalkan gitu. Jadi sambil cakar gitu, sambil kalau bukan cakar disebutnya kotret ya, sambil kotret gitu. Oke. Oh iya, mungkin ini udah semua ya, teman-teman udah semua ya? Atau ada yang belum nih, kawan-kawan? Kalau saya lihat sih nomor yang 3 udah paham semuanya. Ini nomor 4 sih. Nomor 4, saya pengen ambil waktu kalian dikit ya. Mungkin yang udah mengerjakan, yang belum, mohon maaf ya karena udah selesai juga. Jadi kita sambil bahas. Ini nomor 4, mungkin Argen deh. Gen, nomor 4 jawab berapa, Gen? Saya takut salah nih. Nomor 4 yang mana, Kang? Nomor 4 tuh yang ini nih. Saya kasih lihat dulu ya.
Nah, ini nih yang terdapat bilangan 11, 19, 55, 16 yang dicarinya median sama modus. Oh, saya teh ini Kang, saya kira yang modusnya teh kan 55, jadi saya kira lebih kecil dari median. Jadi jawabnya ini apa? Kayak lebih besar dari Q. Modusnya berapa? Modusnya saya kira itu yang 5 tambah 5 bagi 2 kan lebih kecil banget. Saya kira itu jadi 5 kayaknya tambah lebih 5, besar dari 5 Q. tambah 5 bagi 2 gara-gara apa tuh? Kan modus. Oh, modus. Iya. Oke. Kalau Iya, median? salah. Mediannya kan harus semua ya. Ya saya kira lebih banyak median, soalnya kan banyak juga angkanya. Oh, oke. Iya. Tapi Belum bisa. kalau saya ini saya coba koreksi kalau saya salah. Modus tuh bukannya angka yang paling banyak ya? Data paling banyak. Iya kan? Iya, Berarti kalau modus di sini berarti berapa modusnya? 5. 5 kan ya? Berarti itu modusnya jadi 5. Kalau median itu kan nilai tengah. Kalau ini nilai tengahnya yang mana? Aduh, gimana? Tuh agak. Yang 5. Nah, itu. Jadi itu yang saya maksud sih sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir lain kah kenapa bisa ada yang salah? Kirain Kan itu mau tadi tanya dulu. diurutkan dulu, Kak. Iya Oh, kan dikirain buat nentuin mediannya diurutin dulu dari Tapi terkecil sampai oh besar iya gitu. tapi tunggu. Saya pengen koreksi dulu ya. Tapi saya takutnya saya yang salah. Karena emang kalau median itu harus diurutkan dulu kan kalau nggak salah ya. Jadi Iya. tadi saya Iya, sempat Kak. Iya. oke. Sip, thank you. Saya dapat feedback dari kalian. Nomor 4 pantesan banyak yang salah. Saya pikir ini teman-teman kayaknya pada ngerti deh kalau misalkan banyak yang salah tuh oke, nanti saya mencoba dulu. Pasti bakal ngurutin dulu. Oke, maaf banget ya teman-teman. Saya memang tadi sempat curiga ya. Ini median itu emang harus diurutkan atau tidak? Ternyata emang harus diurutkan. Oke, sorry ya, saya agak lupa di bagian itunya. Maafkan kawan-kawan. Oke, mungkin cukup itu saja. Saya yakin teman-teman udah pada bisa semua dan harapannya bisa tambahkan lagi. Kalau misalnya ada apa-apa langsung chat aja ke saya. Bisa ada yang mau ditanya-tanya dan saya yakin Oke, untuk teman-teman, sekarang waktunya untuk istirahat. Salat duha. Oke. Nanti masuk lagi jam 10 ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum.